5 metode menghilangkan rasa iri hati. Memahami rasa iri, mengubah rasa iri menjadi hal positif, menghindari membandingkan diri, bersyukur, mengubah cara pandang, tip dan peringatan. Tidak peduli berapapun besarnya usaha Anda untuk menyembunyikannya dengan senyuman, rasa iri hati bukanlah suatu hal yang dapat menghilang dengan sendirinya. Perasaan ini bisa membesar tak terbendung menjadi dengki yang merusak dan bahkan depresi. Jadi, apa yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi rasa iri sebelum merusak diri Anda? Belajarlah untuk tidak membandingkan diri dengan orang lain, lebih mensyukuri apa yang Anda punya, dan berlatih cara untuk mengubah sudut pandang Anda, untuk menghilangkan rasa iri sebelum tak terkendali. Lanjutkan membaca untuk mengetahui cara menghilangkan rasa iri hati selengkapnya. Metode 1. Memahami rasa iri. 1. Ketahui perbedaan antara rasa iri dan cemburu. Rasa iri dan cemburu bukanlah dua hal yang sama, walaupun sering kali disalahartikan satu dengan lainnya. Anda perlu mengetahui perbedaan antara rasa iri dan rasa cemburu, untuk menentukan perasaan mana yang sebenarnya Anda rasakan. Cemburu adalah reaksi terhadap ancaman kehilangan sesuatu yang sudah Anda miliki. Sedangkan iri adalah reaksi terhadap sesuatu yang tidak Anda miliki. Misalnya, cemburu adalah yang Anda rasakan saat melihat pacar Anda menggoda orang lain. Sedangkan iri adalah yang Anda rasakan saat teman Anda datang mengendarai mobil baru yang mewah. 2. Ingatlah pengaruh buruk rasa iri terhadap diri Anda. Bagaimana pengaruh buruk rasa iri terhadap kehidupan Anda? Mungkin persahabatan yang sudah Anda jalin sekian lama terancam putus, karena Anda tidak bisa berpura-pura bahagia untuk teman Anda lagi, sehingga Anda menghindari telepon darinya. Atau mungkin Anda yang selalu membuka halaman Facebook mantan pacar Anda, hanya untuk memandangi fotonya dengan tunangannya. Atau mungkin Anda yang membuka blog teman Anda dengan penuh kebencian, hanya karena berharap memiliki sedikit bakat seninya. Semuanya merupakan contoh pengaruh buruk rasa iri, yang menyita energi, yang seharusnya bisa Anda gunakan untuk hal yang lebih positif. Rasa iri mungkin akan merusak diri Anda dengan beberapa cara, menyita waktu Anda, mengganggu pikiran Anda, merusak hubungan personal dan profesional Anda, mengubah kepribadian Anda, menciptakan hawa negatif dalam hidup Anda. 3. Cari tahu penyebab rasa iri Anda. Sebelum dapat mengatasi rasa iri Anda dengan cara yang benar, Anda perlu mengetahui penyebabnya. Jika Anda merasa iri karena teman Anda mempunyai mobil baru, luangkan waktu untuk merenungkan penyebab Anda merasa iri. Sebelum mengatasi rasa iri Anda, pikirkanlah pertanyaan berikut ini untuk mencari tahu penyebabnya. Sebagai contohnya, apakah Anda merasa iri karena ingin mempunyai mobil yang sama seperti teman Anda? Atau apakah Anda iri pada kemampuannya untuk membeli sesuatu yang begitu mahal? 4. Tuliskanlah perasaan Anda. Menulis buku harian adalah cara yang tepat untuk mengekspresikan perasaan sekaligus mengatasi emosi negatif Anda. Menuliskan rasa iri Anda ke dalam buku harian mungkin dapat membantu Anda untuk memahaminya dengan lebih baik dan mulai mengatasinya. Mulailah dengan menuliskan alasan yang menyebabkan Anda merasa iri. Tuliskan penyebab rasa iri Anda sedetail mungkin. Cobalah untuk mencari tahu alasan Anda merasa iri pada orang tersebut. Misalnya, Anda mungkin bisa menuliskan tentang teman Anda yang datang mengendarai mobil baru, dan bagaimana perasaan Anda saat melihatnya. Bagaimana suasana hati Anda pada saat itu? Apa yang Anda ingin katakan lakukan? Apa yang benar-benar Anda katakan lakukan? Bagaimana perasaan Anda setelah ia pergi? Apakah Anda memikirkannya kembali? Apa yang ingin Anda rasakan? 5. Pertimbangkanlah untuk menceritakan rasa iri Anda kepada seorang teman. Menceritakan perasaan Anda kepada teman atau anggota keluarga yang suportif, bisa membantu Anda untuk merasa lebih baik dan membantu Anda mengekspresikan emosi Anda. Pilihlah seseorang yang tidak berhubungan dekat dengan orang yang membuat Anda iri. Selain itu, pastikanlah juga untuk memilih seseorang yang akan mendukung dan mendengarkan Anda.
Memilih seseorang yang meremehkan atau tidak mendukung Anda hanya akan membuat Anda merasa semakin sulit. 6. Pertimbangkanlah untuk mencari bantuan dari seorang terapis jika Anda tidak bisa mengatasi rasa iri sendiri. Bagi beberapa orang, rasa iri bisa mengganggu kehidupan sehari-hari dan kebahagiaannya. Tanpa bantuan dari terapis, Anda mungkin sulit untuk memahami rasa iri, serta menentukan cara yang terbaik untuk mengatasinya. Praktisi kejiwaan profesional bisa membantu Anda untuk memahami perasaan ini dan membantu Anda untuk mengatasinya. Metode 2. Mengubah rasa iri menjadi hal positif. 1. Berhentilah menghakimi diri sendiri. Perasaan iri kepada orang lain bisa berakar dari rasa rendah diri. Anda hanya fokus pada karier, pasangan, kepunyaan, atau kecerdasan orang lain yang Anda inginkan, dan keinginan ini berakar dari apa yang Anda anggap tidak ada dalam diri Anda. Cobalah untuk berhenti menilai diri Anda terlalu rendah, dan Anda tidak akan terlalu menganggap situasi Anda lebih buruk dibandingkan orang lain. Misalnya, mungkin Anda iri pada karier teman Anda yang mengagumkan, yang telah jauh melesat sementara Anda masih berjuang keras di bawah. Cobalah untuk lebih bersabar pada diri sendiri, akan ada gilirannya Anda mendapatkan semua itu jika terus bekerja keras. Rasa iri tumbuh dari sikap yang menghakimi secara umum, menganggap bahwa ini lebih baik daripada itu, kemudian membuat keputusan Anda hanya berdasarkan pada apa yang tidak Anda punya. Cobalah untuk berpikiran lebih terbuka, daripada hanya mengelompokkan apa yang bagus dan tidak untuk diri Anda. 2. Maafkanlah orang yang membuat Anda iri serta diri Anda sendiri. Memberikan maaf adalah bagian penting untuk dapat mengatasi rasa iri, karena membenci seseorang karena kesuksesannya hanya akan membebani Anda. Salah satu latihan yang mungkin bisa membantu Anda untuk mengatasi rasa iri, adalah dengan menyatakan bahwa Anda memaafkan orang yang membuat Anda iri, bukan karena keberadaan mereka, tentu saja, dan diri Anda sendiri. Luangkan waktu sendiri untuk menyatakan hal ini secara verbal. Ingatlah bahwa Anda tidak memaafkannya karena ia bersalah kepada Anda. Anda hanya memilih untuk memandang kondisinya dari sudut pandangnya. Dengan mempertimbangkan sudut pandangnya, Anda bisa merasakan empati terhadap kebanggaan dan pencapaiannya dengan cara yang baik. Sebagai contoh, Anda bisa mengatakan sesuatu seperti, "Aku bangga dengan Sinta karena sukses dalam kariernya. Aku juga memaafkan diriku sendiri karena tertinggal darinya dalam perjalanan menuju sukses." 3. Ubah rasa iri Anda menjadi rasa menghargai. Untuk mengatasi rasa iri, Anda perlu menghargai apa yang Anda punya, juga apa yang telah orang lain dapatkan. Salah satu cara untuk mulai mengubah sudut pandang dan mengatasi rasa iri Anda, adalah mencari cara untuk menghargai kesuksesan atau rezeki orang lain. Belajarlah untuk merasa bahagia atas pencapaian atau keberhasilan orang lain yang membuat Anda iri. Misalnya, cobalah untuk berbahagia untuk teman Anda yang bisa membeli mobil mewah, dan ubah rasa iri Anda menjadi rasa kagum. Mengucapkan kekaguman Anda secara verbal mungkin dapat membantu. Anda bisa mengatakan kepada teman Anda, misalnya, "Selamat atas mobil barumu. Aku merasa bahagia untukmu dan kesuksesanmu." 4. Gunakanlah rasa iri untuk menciptakan tujuan. Setelah Anda mengetahui penyebab rasa iri itu, Anda bisa mengatasinya dengan cara yang membangun dengan mengubahnya menjadi sesuatu yang positif, seperti tujuan. Gunakanlah rasa iri Anda untuk menemukan tujuan yang realistis dan dapat dicapai, sehingga Anda bisa berhenti menenggelamkan diri dalam perasaan negatif, dan merasa tak berdaya untuk mengubah sesuatu hidup Anda menjadi lebih baik. Contohnya, jika Anda merasa iri pada mobil baru teman Anda, karena berharap Anda punya cukup uang untuk membeli sesuatu semahal itu, buatlah target untuk menghasilkan uang dan atau menabung lebih banyak lagi. Bagi tujuan utama menjadi tujuan-tujuan kecil yang terukur. Misalnya, jika tujuan utama Anda adalah untuk menghasilkan uang atau menabung lebih banyak,
Salah satu tujuan kecil Anda adalah mencari pekerjaan dengan gaji lebih tinggi, atau mencari kesempatan untuk promosi di pekerjaan Anda saat ini. Tujuan kecil lainnya mungkin adalah menabung Rp 300.000 setiap minggu. Metode 3. Menghindari membandingkan diri. 1. Hiduplah berdasarkan standar kesuksesan Anda sendiri. Apakah Anda menilai kesuksesan diri sendiri dan orang lain hanya berdasarkan tampilan luar saja? Sukses tidak selalu berarti punya rumah besar, 2 mobil mewah dan pekerjaan yang membuat Anda berkuasa, atau wajah yang sangat cantik sehingga semua orang mengagumi Anda. Kesuksesan adalah soal mencari kehidupan yang terbaik untuk Anda dan menikmatinya. Jika Anda tidak terlalu memikirkan standar sukses orang kebanyakan, dan hanya fokus pada apa yang membuat Anda bersemangat setiap harinya, Anda mungkin akan berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Ingatlah bahwa berada dalam fase kehidupan yang berbeda dengan orang lain bukanlah suatu masalah. Contohnya, hanya karena Anda belum punya pekerjaan atau pasangan, bukan berarti Anda tidak setara dengan orang yang membuat Anda iri. Kehidupan bukanlah daftar periksa yang harus kita centang setiap kotaknya agar merasa bahagia. Semua orang menghadapi perjalanan yang berbeda, dan tidak satu pun yang lebih berarti atau lebih baik daripada yang lainnya. 2. Pahamilah bahwa Anda tidak mengetahui semuanya. Mungkin saja seseorang kelihatan seperti mempunyai semuanya, pacar yang sempurna, rambut yang bagus, nilai yang selalu bagus, semuanya. Tetapi, selalu ada cerita di baliknya, karena tidak ada kehidupan yang sempurna. Jika seseorang kelihatannya mempunyai semua hal yang Anda inginkan, kemungkinan juga ada sesuatu yang diinginkan olehnya. Jangan menganggap kehidupan seseorang lebih baik dan membenci keberuntungannya. Anda mungkin tidak mengetahui kelemahannya sama sekali, lagi pula, semua orang sangat andal dalam menyembunyikan kekurangannya, namun, yakinlah, ia pasti punya. Mengingatkan diri bahwa semua orang harus berjuang, mempunyai kebutuhan dan keinginan, mungkin cukup untuk membuat Anda mengerti bahwa kita semua sebenarnya sama. Tidak perlu mencari-cari kelemahan orang lain. Percayalah bahwa ada yang tidak Anda ketahui. Cobalah untuk menyingkirkan rasa iri dan fokus pada diri sendiri. 3. Ingatlah bahwa kesuksesan orang lain tidak berdampak pada Anda. Katakanlah bahwa ada seseorang yang Anda kenal mulai berolahraga dengan giat, berhasil menurunkan 10 kg berat badannya, dan baru saja berhasil menyelesaikan lomba lari maraton pertamanya. Tentu saja, ia telah mencapai sesuatu yang luar biasa, tetapi tidak ada hal yang menghambat Anda untuk mencapai hal yang sama. Kesuksesan Anda dalam hidup tidak ditentukan oleh kesuksesan orang lain, baik berkaitan dalam urusan percintaan, mencari pekerjaan, atau apapun yang Anda inginkan lainnya, Anda bisa mendapatkannya, terlepas betapapun suksesnya orang lain. Metode 4. Bersyukur. 1. Fokuslah pada bakat dan kemampuan Anda. Sekarang setelah Anda berhenti membandingkan diri dengan orang lain, fokuslah pada apa yang Anda punya. Salurkan energi Anda pada hal-hal baik, sehingga Anda bisa menjadi lebih baik, dan lebih baik lagi dalam hal pekerjaan dan sebagai manusia. Saat Anda fokus menyempurnakan kemampuan Anda bermain cello, atau menyelesaikan tesis, Anda tidak akan punya waktu untuk mencemaskan apa yang dilakukan orang lain. Saat pikiran Anda bergeser ke hal-hal yang tidak Anda miliki, berusahalah secara sadar untuk mengingat kembali apa yang Anda punya. Lakukanlah hal ini setiap kali Anda mulai merasa iri. Jika Anda tidak membiarkan pikiran Anda hanyut, dan hanya fokus pada hal yang membuat Anda spesial dan hebat, pandangan hidup Anda akan menjadi lebih positif. Ingatlah bahwa tidak semua orang punya apa yang Anda punya. Faktanya, bakat dan kemampuan Anda mungkin juga membuat orang lain iri. 2. Bersyukurlah atas adanya orang-orang yang Anda sayangi. Bayangkanlah bahwa orang-orang yang Anda sayangi akan melakukan apa saja untuk Anda, dan pikirkan juga apa yang sanggup Anda lakukan untuk mereka. Memusatkan pikiran pada orang-orang yang membuat hidup Anda terasa lengkap,
adalah cara positif untuk menghilangkan rasa iri. Alih-alih menganggap hidup Anda kekurangan, bersyukurlah atas adanya orang-orang yang melengkapinya. Bersyukur mirip seperti menerima keadaan Anda saat ini, dengan lebih fokus pada masa kini dan mengalihkan pikiran Anda pada hal-hal baik dalam hidup dari apa yang tidak Anda punya. 3. Ubah apa yang bisa Anda usahakan, dan terima apa yang tidak bisa Anda ubah. Anda perlu mengetahui apa yang bisa Anda ubah dan apa yang berada di luar kendali Anda. Salurkan energi Anda untuk memperbaiki keadaan yang bisa Anda ubah, dan jangan habiskan waktu untuk hal yang tidak bisa Anda kendalikan, karena tidak ada hal yang bisa Anda lakukan untuk mengubahnya. Jika Anda tenggelam dalam hal yang tidak bisa Anda ubah, Anda bisa depresi. Waktu Anda dalam kehidupan ini terbatas, jadi jangan sia-siakan pada hal yang tidak akan berubah. Misalnya, jika Anda berharap memiliki bakat di bidang musik seperti teman Anda, dan bermimpi menjadi penyanyi dan penulis lagu, berusahalah dengan sungguh-sungguh untuk mencapai apa yang Anda impikan. Buatlah musik dengan sepenuh jiwa Anda, belajarlah menyanyi, menyanyilah di pertunjukan musik, kerahkan semua usaha Anda. Jika Anda yakin bisa masuk ke industri musik, atau sangat menyukai bidang ini dan ingin menghabiskan seumur hidup Anda bernyanyi, jangan biarkan apapun menghentikan langkah Anda. Di sisi lain, ada hal-hal yang tidak akan berubah sekalipun dengan kerja keras dan keinginan yang kuat. Jika Anda jatuh cinta pada istri sahabat Anda misalnya, dan pernikahan mereka bahagia, Anda harus menerima bahwa keadaan ini tidak bisa Anda ubah. Menerima keadaan seperti ini adalah suatu hal yang sangat penting, agar rasa iri tidak berubah menjadi dorongan negatif yang berbahaya. 4. Habiskan waktu Anda bersama orang-orang yang bersyukur. Jika teman-teman Anda adalah tipe orang yang selalu membandingkan pekerjaan, pasangan, anak-anak, mengeluh tentang apa yang tidak mereka punya, dan mencela orang lain yang mempunyainya, Anda mungkin perlu mulai menghabiskan waktu bersama dengan orang yang berbeda. Jika Anda menghabiskan waktu dengan orang yang tidak mensyukuri kehidupannya, Anda pun akan merasakan hal yang sama. Bergaulah dengan orang yang bahagia, bukan mereka yang memamerkan kebahagiaannya, tetapi cukup bahagia sehingga tidak menghakimi orang lain atau terus-menerus mengeluh. Carilah teman-teman yang tidak mudah menghakimi, murah hati, dan baik, dan Anda akan segera merasakan hal yang sama tentang diri Anda dan orang lain juga. Metode 5. Mengubah cara pandang. 1. Mulailah membuat buku harian berisi hal yang Anda syukuri. Jika Anda sudah lama tidak memikirkan hal-hal bagus dalam hidup Anda, ambillah pulpen dan selembar kertas, lalu mulailah menuliskannya. Buku harian berisi hal yang Anda syukuri bisa menjadi cara yang ampuh untuk membantu mengubah cara pandang Anda sekaligus menghargai apa yang Anda punya. Jika Anda tidak suka menulis buku harian, pertimbangkanlah untuk mulai merekam blog video atau vlog, atau menggambarnya dalam buku sketsa. Karena rasa iri berkaitan erat dengan cara Anda memandang sesuatu yang tidak Anda punya, salurkan energi Anda untuk mengingatkan diri sendiri akan apa yang Anda punya. Berikut ini adalah beberapa hal yang bisa Anda tuliskan dalam buku harian Anda. Bakat Anda, bagian tubuh yang paling Anda sukai, sahabat Anda, hewan peliharaan Anda, makanan kesukaan Anda, hal-hal yang membuat Anda tertawa, kenangan yang membuat Anda tersenyum, acara yang Anda tunggu-tunggu, barang kesukaan yang Anda punya, pencapaian Anda. 2. Fokuslah hanya pada hal-hal positif yang terjadi dalam satu hari. Jika Anda merasa iri tetapi hanya menyimpannya sendiri, Anda mungkin tidak membutuhkan trik yang satu ini. Tetapi jika rasa iri telah mengganggu kepribadian Anda dan membuat Anda lebih negatif daripada yang Anda inginkan, cobalah untuk menjalani satu hari penuh tanpa mengeluh. Tentu saja, hal ini tidak bisa Anda lakukan selamanya, karena merasa kesal sesekali karena sesuatu adalah hal yang wajar, bukan? Tetapi, cobalah untuk berhenti mengeluh selama satu hari, hanya agar Anda sadar seberapa sering Anda membuka mulut dan mengatakan hal yang negatif.
Jika Anda hampir selalu diam saja seharian, pengalaman ini bisa menjadi pertanda untuk Anda. Jika Anda ingin mencoba trik ini, ingatlah bahwa Anda tidak boleh mengeluh sama sekali, bahkan untuk mengeluhkan diri sendiri. Jadi jangan mencela diri sendiri, membandingkan diri lebih buruk dibandingkan orang lain, atau berharap semuanya berbeda. Anda mungkin juga menyadari bahwa kebiasaan Anda mengeluh juga memengaruhi orang-orang di sekitar Anda. Tentu tidak menyenangkan bergaul bersama orang yang selalu memandang negatif. Mengubah perilaku Anda mungkin bisa memperbaiki hubungan Anda. 3. Jauhilah apapun yang bisa membuat Anda berpikiran negatif. Hal ini meliputi semua yang membuat Anda merasa iri, dan menginginkan sesuatu yang tidak Anda punya atau tidak bisa Anda punya. Semakin obsesif Anda dibuatnya, semakin buruk psikis Anda. Jadi, cobalah untuk menjauhinya selama 1 minggu, dan perhatikan apakah Anda merasa lebih baik. Berikut ini adalah beberapa contohnya. Iklan. Jika Anda terus-menerus melihat iklan pakaian yang tidak mampu Anda beli, misalnya, Anda akan merasa iri pada mereka yang mampu membeli pakaian bagus. Iklan ini akan memperparah rasa iri Anda. Anda mungkin perlu berhenti menonton TV dan membaca majalah, lalu membaca novel sebagai gantinya selama 1 minggu. Media sosial. Jika Anda merasa tertohok oleh orang-orang yang menyombongkan diri secara halus di Facebook, Anda tidak sendirian. Faktanya, penelitian menunjukkan bahwa rasa iri akan meningkat seiring dengan penggunaan Facebook. Jika Anda cenderung sering membuka Facebook atau media sosial lainnya, berhentilah selama paling tidak 1 minggu. 4. Ingatkan diri sendiri bahwa Andalah yang memegang kendali. Jika Anda sering merasa iri pada hal yang dipunyai orang lain, ingatkan diri sendiri bahwa Anda juga bisa memilikinya, namun memilih untuk tidak. Misalnya jika Anda ingin membeli pakaian buatan perancang busana terkenal, Anda mungkin bisa membelinya dan menumpuk utang kartu kredit, tetapi mungkin Anda memilih untuk tidak membelinya karena tidak ingin menyia-nyiakan kredit Anda. Jika Anda memilih sesuatu yang lebih bijaksana untuk diri sendiri, seperti menghindari utang kartu kredit, Anda seharusnya bangga dengan keputusan itu. 5. Berikan pujian pada 5 orang setiap harinya. Cobalah untuk memberikan pujian pada 5 orang yang berbeda setiap harinya, sehingga Anda tidak terus-menerus memuji orang yang sama. Berikanlah pujian atas hal yang benar-benar Anda kagumi dari orang tersebut. Jangan mencari jalan pintas dan memuji sesuatu yang terlalu dangkal. Luangkan waktu untuk mengingat kembali apa yang Anda sukai dari seseorang, dan nyatakanlah hal ini kepadanya, sehingga pikiran Anda tetap positif. Anda tidak akan terlalu sibuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Penelitian menunjukkan bahwa memberikan pujian kepada orang lain bermanfaat untuk Anda. Carilah cara untuk memuji orang yang membuat Anda iri atas kerja keras dan hal lain yang Anda hargai. 6. Bekerja sukarela. Jika Anda belum juga mampu berhenti memikirkan apa yang tidak Anda punya, habiskan waktu untuk membantu orang-orang yang kekurangan. Terkadang kita tenggelam dalam pikiran negatif yang membuat kita lupa betapa beruntungnya kita. Bukalah mata Anda dengan bekerja sukarela di dapur umum, rumah sakit, atau penampungan hewan terlantar selama 1 hari. Bayangkan pengalaman Anda setelahnya. Membantu orang lain bisa membuat Anda menyadari betapa kaya diri Anda sebenarnya, dan betapa besar energi positif yang bisa Anda berikan untuk dunia.